bersama kita yaitu Bapak Anang Budi Jayanto selaku manajer Teaching Factory SMK Model PGRI 1 Mejayan yang nantinya akan membahas atau mengupas tuntas terkait wujud ataupun ragam pengaplikasian life skill education di masyarakat khususnya. Oke, untuk yang pertama sebelum saya ataupun Bunda Siti bertanya kepada Pak Anang, saya ingin bertanya dulu terhadap Bapak Sampun ya. Jadi persiapan SMK sendiri Pak yang dibutuhkan agar program SMK Mitra Desa, SMK Mitra Desa itu bisa terlaksana. Ya, baik. Kita akan tindak lanjut daripada program Life Skill Education, yang dimana life skill education itu dibutuhkan beraneka ragam lab, yang itu tentu saja tidak mungkin semua berada di SMK dan tidak mungkin pemerintah memfasilitasi semua. Oleh karena itu, sesuai dengan Impres nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK, di sana disebutkan bahwa kepala daerah, gubernur, bupati, kementerian maupun dalam hal ini pemerintah pada level di bawah yakni desa itu bertanggung jawab dan ikut serta di dalam mensukseskan program revitalisasi. Oleh karena itu program life skill ini akan match dengan apa yang diinstruksikan oleh Presiden nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi, di mana keterkaitan semua pihak. Nah, kalau itu kemudian diwujudkan, maka SMK ini harus bermitra dengan desa, dan itu bukan sesuatu yang angan-angan bagi kami selaku kepala SMK Model, bahwa ini sudah kita awali sejak akhir tahun 2019, di mana kita membangun komunikasi dengan beberapa pihak, dalam hal ini adalah desa, untuk bagaimana kalau kemudian SMK, siswa SMK ini bisa bekerja sama dengan desa, apa yang kemudian bisa dibantu dan sebagainya. Ini adalah tahap yang dilakukan. Orang mesti bertanya, saat ini ramai program SMK Bangun Desa, Bangun Desa. Itu program itu bagus. Kami saat ini tahapnya adalah bukan bangun secara fisik, tetapi sesuai dengan fungsi SMK itu adalah bangun SDM. Oleh karena itu, tahapan kita adalah yang kita lakukan adalah bagaimana melakukan pemahaman terhadap semua komponen sekolah, dalam hal ini guru, yang kedua siswa, yang ketiga wali murid, bahwa belajar itu tidak selalu berada di kelas atau di sekolah, tetapi belajar itu bisa berada di masyarakat. Ini harus dipahamkan dulu, karena kalau tidak dipahamkan, masyarakat selama ini bahwa yang namanya sekolah itu ya di sekolah, yang namanya belajar itu ya harus bersama bapak dan ibu guru dan di sekolah. Nah, pemahaman ini perlu sama-sama didukung dan disosialisasikan. Setelah pemahaman ini kemudian membentuk tim bapak dan ibu guru, kemudian siswa, diikuti oleh siswa berapa? Siswa kelas 12. Karena siswa kelas 12 ini sudah saatnya mengimplementasikan dari keterampilan yang telah dipelajari pada selama 2 tahun. Maka disinilah salah satu tadi menuju pada profesional skill. Nah, di mana setiap siswa wajib terjun ke desa. Untuk apa? Untuk mendata dulu. Tahapnya mendata, bukan datang ke desa membangun. Enggak. Orang membangun itu mudah, tetapi menumbuhkan jiwa anak kemudian peka terhadap permasalahan sosial, mau mengerti tentang permasalahan kehidupan sosial di masyarakat, itu jauh lebih penting daripada sekedar membangun fisik. Oleh karena itu, tahap yang pertama adalah siswa melakukan pendataan apa yang kamu baca, apa yang kamu ketahui, apa yang kamu literasi. Tadi kembali lagi, meliterasi, ingin tahu dan mengetahui apa yang ada di desa. Setelah mengetahui apa yang ada di desa, mau kemudian menjadi database siswa yang dikumpulkan di SMK. Database siswa yang dikumpulkan di SMK supaya bermanfaat untuk desa, maka mereka ini harus mempublikasikan
bukan mempublikasikan ketidakberhasilan, karena mempublikasikan ketidakberhasilan bisa berdampak pada orang ini menjadi apatis, orang ini menjadi berpikiran negatif, apalagi menciptakan ketersinggungan. Tetapi mempublikasikan keberhasilan supaya orang muncul aura positif karena dia berpikir hal kemajuan, bukan berpikir hal kelemahan. Ini penting menanamkan ini. Nah, tahap awal baru, kemudian pada tahap publikasi. Setelah tahap publikasi, nanti akan ditindaklanjuti dalam program berikutnya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Sampun terhadap penjelasannya. Bisa disimpulkan SMK Mitra Bina Desa itu bukan hanya membangun desa secara fisik, namun juga membangun desa lebih ke sumber daya manusianya. Kalau kita berada di SMK berarti siswa kelas 12, 10 ataupun kelas 11 yang kita manfaatkan atau kita ajak mereka untuk tidak apatis terhadap kebutuhan ataupun apa yang terjadi di desa. Jadi dalam life skill education ini kita lebih belajar dalam laboratorium, baik laboratoriumnya berada di sekolah maupun laboratoriumnya secara langsung di perusahaan atau di masyarakat desa. Kaitannya dengan laboratorium yang berada di masyarakat desa, kita tahu bahwa di desa itu ada program namanya BUMDes. Nah, yang mau saya tanyakan di sini adalah apa peran BUMDes dalam program Mitra Bina Desa? Oke. BUMDes sendiri adalah badan usaha milik desa yang dimana dia sangat membantu sekali terhadap program SMK Bina Desa ini. Jadi dalam SMK Mitra Desa ini, anak-anak kita ajak untuk peduli terhadap desanya, anak-anak kita ajak peka terhadap potensi-potensi apa yang ada di sana dan mengembangkan. Nah, itulah yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Sampun, bahwasannya BUMDes sendiri adalah sebagai laboratorium, adalah sebagai tempat belajarnya anak-anak, di mana anak-anak mampu mendeskripsikan apa yang didapatkan di desa itu, mulai dari staf produksi, mulai dari packaging, bahkan sampai pemasaran. Nah, dari situlah anak-anak belajar di BUMDes itu, mulai dari data-datanya, siapa saja, kebutuhannya apa saja. Jadi BUMDes sangat membantu sekali terhadap program SMK Bina Desa ini, karena mereka begitu ngomong kita. Jadi anak-anak bisa lebih fleksibel, lebih lebih luas untuk mengaplikasikan keilmuan mereka yang mereka dapatkan dari kelas 1 dan kelas 2. Itu bisa diterapkan di masyarakat selanjutnya, seperti itu. Berarti ketika anak mengenyam pendidikan di SMK, itu tujuannya tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri dan keluarganya, melainkan bermanfaat secara langsung bagi desa di mana dia berasal. Betul. Oke, baik. Untuk melanjutkan penjelasan terkait SMK Mitra Desa, perlu adanya strategi. Jadi kira-kira strategi apa yang mungkin bisa disiapkan pihak SMK untuk mampu menjalankan SMK Mitra Desa? Jadi tentu kita pahami bahwa tidak semua desa bisa kita ajak kerjasama karena mungkin birokrasi yang cukup sulit atau sebagainya. Mohon penjelasannya terkait itu. Alhamdulillah, mulai dari tahun kemarin kita sudah kerjasama dengan 70 desa. Dengan pendekatan yang Bapak Kepala Sekolah lakukan dengan desa-desa tersebut, kita mampu mengajak anak-anak untuk kembali ke desanya masing-masing untuk mendata semua kebutuhan dan potensi yang ada di desa masing-masing. Hal itu tidak serta-merta hanya satu kali saja, tidak. Tapi karena itu program kita adakan di kelas 12, untuk itu ada pembenihan untuk adik-adiknya yang kelas 11 dan kelas 10. Mereka pun diajak oleh kakak kelasnya untuk terjun langsung ke sana. Oleh karena itu, saat kakak kelasnya sudah selesai satu proyek, maka proyek selanjutnya akan dilanjutkan oleh adik kelasnya. Itulah yang akan nantinya adanya keterikatan antara desa dengan SMK, di mana kita sebagai SMK, sebagai pendidik, itu mampu menciptakan kader-kader yang baru, kader-kader muda untuk desa tersebut, untuk menjadi desa yang unggul, seperti itu. Saya tambahkan Bu Ilma, begini, pemerintah hampir 5 tahun mencanangkan bagaimana perputaran ekonomi di desa itu menjadi kekuatan ekonomi nasional, dan itu sangat
masuk akal karena 75% kekuatan ekonomi nasional itu sebenarnya berada di desa. Oleh karena itu pemerintah akhirnya ada program 1 desa 1 miliar, itu bahasanya. Itu sebenarnya adalah program untuk menggerakkan ekonomi sekaligus menyiapkan SDM. Nah, di sini tidak dalam rangka ekonomi yang sekedar ekonomi ansih, tetapi harapan kita ini adalah bagian mengedukasi. Tadi sampaikan merubah mindset masyarakat dari masyarakat yang konsumtif menjadi masyarakat yang produktif. Bagaimana kemudian ini ada kaitannya untuk mendidik bukan hanya bapak-bapak dan ibu-ibu, tetapi juga mendidik kaum milenial. Ini sangat penting. Maka konsep kita yang sekarang ini sudah berjalan sampai pada tahap pendataan, tahap dataan dilanjutkan tahap publikasi, maka sebenarnya tahap selanjutnya adalah kita berpikir mencarikan solusi terkait dengan permasalahan sosial. Contoh, berapa siswa yang mengalami masalah sosial, contoh anak yatim. Maka dengan program SMK Mitra Desa ini, maka kita bisa menciptakan anak-anak ini bisa melakukan homeschooling. Anak-anak bisa belajar di SMK tidak harus datang ke sekolah, tetapi seniornya kelas 11, kelas 12 ini bisa mendampingi anak-anak yang berkebutuhan khusus ini tetap belajar di rumah. Anak-anak yang tidak mampu atau anak yatim misalkan dia tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi juga bisa dibantu karena dia bisa bekerja sambil belajar. Ini adalah permasalahan sosial yang di sini tidak selalu kemudian urusan sosial itu urusan pemerintah langsung, tidak. Tetapi urusan sosial itu menjadi bagian edukasi, menanamkan jiwa sosial kepada siswa. Itu adalah pendidikan yang luar biasa. Berikutnya yang tadi terkait dengan ekonomi. Pertama terkait dengan publikasi dan database. Yang kedua bicara sosial, yang ketiga bicara ekonomi. Loh, apa yang dimaksud dengan bicara ekonomi? Harapannya BUMDes ini bisa menjadi sokok guru kekuatan ekonomi nasional. Karena dengan BUMDes ini kita akan memulai bisnis, memulai bicara ekonomi itu dari marketing. Maka konsep marketing itu salah satunya tumbuhnya BUMDesMat bersama dengan SMK. Bukan tumbuhnya korporat yang berada di desa. Saya tidak perlu menyebutkan. Tetapi tumbuhnya BUMDesMat bersama dengan SMK. Kenapa ini diwujudkan? Kalau ini diwujudkan berarti ekonomi kemandirian atau kemandirian ekonomi masyarakat desa akan tumbuh. Ekonomi kemandirian melalui BUMDesMat ini menjadi laboratorium pendidikan kewirausahaan, pendidikan manajemen, pendidikan marketing bagi anak-anak SMK atau anak-anak milenial. Tidak hanya SMK, anak SMP pun juga boleh. Karena yang namanya berdagang itu tidak harus setelah usia SMK. Anak usia SMP pun juga boleh dagang, bahkan anak usia SD pun juga boleh sambil dagang. Tidak ada yang melarang. Karena belajar itu ya bekerja, bekerja itu ya belajar. Itu kira-kira. Nah, maka dari marketing ini akhirnya tahu kalau BUMDesMat ini kemudian membutuhkan pasokan, maka pasokan akan lahir dari UKM. Bukan dari industri-industri besar saja yang akhirnya karena industrinya berada di kota harus memerlukan transportasi. Nah, di sini akhirnya memotong sistem transportasi karena dijual di desa, diproduk di desa. Nah, apa peran siswa SMK, siswa sekolah SMP mengedukasi terkait dengan labeling, terkait dengan packaging? Nah, ini adalah tugas-tugas kita sehingga ini akan menjadi lebih sempurna di dalam hal penyajian sekaligus menjadi bagian dari membangun kompetensi dan keterampilan hidup life skill bagi siswa. Setelah kita bicara UKM yang berada di desa berdasarkan kebutuhan pendataan tadi, maka kita berbicara bahan baku. Kalau kita ngomong bahan baku berarti petani. Karena bahan baku itu mayoritas diproduksi oleh petani. Maka petani akan tahu tentang berapa kebutuhan padi, berapa kebutuhan berambang, berapa kebutuhan cabai. Ini akan menjadi bagian ekonomi yang terintegrasi, apalagi daerah
COVID-19 ini, seandainya ini terwujud, maka ketika lockdown pun insya Allah masyarakat desa tidak akan lagi mengalami kebingungan karena kebutuhan keseharian masyarakat desa sudah tersedia di BUMDes, pasokan BUMDes sudah dilakukan oleh UKM, dan kemudian bahan baku dari UKM sudah tersedia di desa itu. Sekarang bagaimana kemudian antar desa? Inilah yang diintegrasikan oleh SMK dengan menggunakan digital marketing yang mengintegrasikan antara BUMDesMart Desa A dengan BUMDesMart Desa B, antara UKM Desa A dengan UKM Desa B, C, dan seterusnya. Inilah peran digital marketing anak-anak SMK. Kalau ini dilakukan, maka ini menjadi laboratorium lab skill yang sangat luar biasa, apalagi di era corona, di mana masyarakat tidak boleh keluar dan tidak bisa keluar ini. Ini salah satu manfaat daripada life skill education, ya itu. Baik Bapak, terima kasih terkait penjelasannya terkait dengan SMK Mitra Desa, khususnya tentang penerapan life skill education bagi siswa ke desa khususnya. Oke, terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Anang Budi Jayanto yang telah memberikan gagasan ataupun idenya bagaimana menerapkan pembelajaran yang bisa nantinya diaplikasikan dengan program SMK Mitra Desa. Terima kasih.